Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subagja dengan nilai 1,4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai green marketing pada produk kelas kosmetik. Green marketing merupakan strategi pemasaran yang tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Nah, melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana produk kelas ini menerapkan konsep tersebut melalui strategi produk, harga, distribusi, promosi, serta mengevaluasi kelebihan, tantangan, dan juga memberikan usulan strategi untuk pengembangannya di Indonesia. Sebelum membahas strategi green marketingnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. Kelas Kosmetik merupakan perusahaan kosmetik yang didirikan pada tahun 1995 di Pole, Inggris oleh Mark Constantine dan Liz Weir. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen kosmetik handmade yang menggunakan bahan-bahan alami dan menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya. Produk yang dihasilkannya cukup beragam, mulai dari bed boom, sabun padat, sampo bar, hingga produk perawatan kulit. Target pasar utamanya adalah konsumen berusia sekitar 18 tahun sampai 35 tahun yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan memilih produk yang diproduksi secara etis. Kelas dipilih sebagai studi kasus karena perusahaan ini menjadi salah satu contoh terbaik dalam menerapkan konsep green marketing secara konsisten di seluruh kegiatan bisnisnya. Selanjutnya kita masuk ke green value proposition atau nilai utama yang ditawarkan oleh produk kelas. Salah satu permasalahan terbesar di dalam industri kosmetik ini adalah banyaknya limbah plastik serta penggunaan bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, produk kelas menawarkan solusi berupa produk tanpa kemasan atau yang disebut naked product, menggunakan bahan organik alami serta menerapkan konsep vegan dan cruelty free. Nah, strategi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena produknya aman digunakan, sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan melalui pengurangan limbah plastik dan juga emisi karbon. Inilah yang menjadi nilai tambah produk kelas dibandingkan merek kosmetik lainnya, sehingga pelanggan tidak hanya membeli produk tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih berkualitas. Ada strategi green produk. Salah satu ciri khas produk kelas adalah dengan konsep naked produknya, yaitu produk yang dijual tanpa kemasan plastik. Contohnya adalah sabun padat, sampo bar, dan juga conditioner padatnya. Selain untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan, yang menggunakan bahan nabati, bebas paraben dan SLS, serta diperoleh melalui kerjasama dengan pemasok yang menerapkan prinsip fair trade. Nah, jadi seluruh produk juga dibuat secara handmade oleh tenaga kerja yang terlatih sehingga kualitasnya tetap terjaga. Dengan strategi ini, produk kelas berhasil menunjukkan bahwa produk ramah lingkungan tetap dapat memiliki kualitas yang adalah strategi green price atau strategi harga. Produk kelas menerapkan value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan kepada konsumen, bukan hanya biaya produksi. Harga produk kelas memang sekitar 20 hingga 40% lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaing. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahan alami berkualitas, proses produksi yang etis, serta komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Walaupun relatif mahal, banyak konsumen tetap bersedia membeli karena mereka merasa mendapatkan kualitas produk sekaligus ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Namun harga premium ini juga menjadi tantangan karena membatasi jangkauan pasar, terutama bagi konsumen yang dengan daya beli yang lebih rendah. Selanjutnya ada green place atau strategi distribusi. Produk kelas ini menerapkan konsep toko zero waste dengan memanfaatkan pencahayaan hemat energi, material daur ulang, serta penataan produk yang meminimalkan penggunaan kemasan. Selain itu juga, produk kelas mendukung distribusi yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan logistik yang lebih berkelanjutan. Salah satu program yang menarik adalah Bring Back Container, yaitu pelanggan dapat mengembalikan pot kosong untuk didaur ulang kembali. Nah, program ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan kelas terhadap lingkungan tidak berhenti setelah produk terjual, tetapi juga terus berlanjut hingga tahap pengelolaan limbah. Nah, green promotion atau strategi promosi berbeda dengan perusahaan kosmetik pada umumnya. Produk kelas ini lebih banyak menggunakan kampanye edukasi dibandingkan promosi yang bersifat komersial. Contohnya adalah dengan mengadakan kampanye fighting animal testing, charity pot, serta kelas
Last Lab yang mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan bahan alami dan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu juga, Produk Kelas aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok sehingga pesan mengenai keberlanjutan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Strategi promosi ini berhasil membangun hubungan emosional dengan konsumen sehingga mereka merasa menjadi bagian dari gerakan pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada perbandingan dengan pesaing. Dibandingkan dengan The Body Shop maupun Innisfree, Kelas ini memiliki keunggulan dalam inovasi produk tanpa kemasan, transparansi bahan baku, serta komitmen terhadap konsep vegan dan cruelty free. Selain itu juga, kampanye lingkungan yang dilakukan oleh Kelas ini lebih konsisten sehingga citra mereknya sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, produk Kelas ini sering dijadikan salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan green marketing secara menyeluruh. Selanjutnya, setelah kita menganalisis strategi yang diterapkan produk Kelas, dapat disimpulkan bahwa green marketing Kelas sudah berjalan dengan cukup efektif. Penggunaan produk tanpa kemasan berhasil mengurangi limbah plastik dan meningkatkan citra perusahaan sebagai merek yang peduli terhadap lingkungan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan akses pasar dan harga produk yang relatif tinggi, sehingga belum semua konsumen dapat menikmati produk Kelas. Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu melakukan inovasi agar strategi green marketing dapat diterapkan secara lebih luas. Selanjutnya, setelah berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 permasalahan utama. Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konsep green marketing masih relatif rendah, sehingga banyak konsumen yang belum memahami manfaat produk ramah lingkungan. Yang kedua, jumlah gerai Kelas di Indonesia masih terbatas, sehingga masyarakat di luar kota besar sulit memperoleh produk secara langsung. Yang ketiga, harga produk yang premium membuat sebagian konsumen menganggap produk Kelas ini sebagai produk eksklusif sehingga kurang terjangkau bagi pasar yang lebih luas. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengusulkan 3 strategi utama. Yang pertama, memperkuat kerjasama dengan komunitas lokal maupun petani bahan baku alami agar rantai pasok semakin berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui workshop, media sosial, maupun kegiatan di toko agar kesadaran terhadap green marketing semakin meningkat. Dan yang ketiga, menghadirkan produk dengan harga yang lebih terjangkau sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat mencoba produk ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitasnya. Selanjutnya ada implementasi strategi. Agar strategi tersebut dapat berjalan dengan baik, implementasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dengan audit internal dan pelatihan bagi tim green marketing. Selanjutnya dilakukan kampanye digital melalui media sosial serta bekerjasama dengan influencer yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, produk Kelas dapat membuka pilot project toko Zero Waste di beberapa kota besar dengan target peningkatan penjualan produk ramah lingkungan sebesar 15% dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya ada KPI keberhasilan. Untuk mengetahui apakah strategi tersebut berhasil, diperlukan beberapa indikator atau KPI. Indikator pertama adalah peningkatan penjualan produk ramah lingkungan setiap tahunnya. Indikator kedua adalah meningkatnya brand persepsi sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga, perusahaan juga dapat mengukur tingkat engagement konsumen di media sosial, peningkatan loyalitas pelanggan, serta penurunan jejak karbon operasional sebagai bukti bahwa strategi green marketing benar-benar memberikan dampak yang positif. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa produk Kelas Kosmetik berhasil membuktikan bahwa perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan tetap mampu bersaing dan memperoleh keuntungan. Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan green marketing melalui strategi produk, harga, distribusi, dan juga promosi yang dilakukan secara konsisten. Meskipun masih terdapat tantangan seperti harga premium dan keterbatasan distribusi di Indonesia, peluang perkembangan produk Kelas ini masih sangat besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terhadap kekurangan dan kesalahan. Saya siap menerima kritik, saran, maupun pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.